Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fariza, NPM 1969-10752. Saya akan mensimulasikan RPP saya dengan tema 2, subtema 1, kelas 4. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita dahulukan dengan berdoa ya. Berdoa mulai, doa selesai. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Oke, bagus, hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, pagi ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya dengan tema selalu berhemat energi. Sekarang Ibu mau nanya, ada yang tahu apakah energi itu? Oke, ada yang tahu? Iya, bagus. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanik. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Sekarang Ibu juga mau tanya lagi ya, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Oke, ada yang tahu? Oke, sekarang karena tidak ada yang tahu, Ibu yang jawab ya. Energi panas bumi juga dikenal dengan nama energi geoternal yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dalam bahasa Yunani kata geo memiliki arti bumi dan kata ternal memiliki arti panas. Jadi, ketika digabungkan, kata geoternal memiliki arti panas bumi. Energi panas bumi sendiri dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Paham sampai sini? Sekarang Ibu minta kalian buat kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 siswa ya. Dan nanti tugas kelompoknya kalian amati gambar yang ada di dalam buku tema siswa. Kalian ceritakan apa yang ada di gambar tersebut. Jadi itu tugasnya ya. Oke, sekarang setelah kalian mengerjakan tugas kelompok tersebut, kita akan bahas apa yang diceritakan dalam gambar tersebut. Di dalam gambar tersebut yaitu menceritakan seorang ibu menjemur pakaian dan menjemur anaknya di pagi hari ya, dan seorang bapak sedang melakukan aktivitas olahraga pagi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu Ibu minta kalian lihat dari kaca jendela kelas cuaca di pagi hari ini, terangnya itu bagaimana gitu. Coba amati dulu, nanti Ibu kasih pertanyaan kepada kalian ya. Baiklah, karena kalian telah mengamati cuaca di pagi ini dari kaca jendela, sekarang Ibu mau bertanya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, tunjuk tangan ya. Bagaimana hubungan antara matahari dengan tumbuhan? Ayo, siapa yang tahu? Iya, bagus. Bagi tumbuhan, khususnya yang berklorofil, cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses dasar pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Kekurangan cahaya matahari akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan, meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang biak? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Oke, Ibu jawab ya. Awal mula tumbuhan yang berasal dari biji dan ditanam, kemudian dikasih air, maka nanti aleuron biji akan pecah sehingga menyebabkan
Giberellin berkembang dan akar tumbuhan akan muncul. Setelah akar tumbuhan akan muncul, tunas atau calon daun. Selebihnya, tumbuhan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berupa nutrisi dan lingkungan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. Apa peranan matahari bagi kehidupan tumbuhan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, Ibu coba jelaskan ya. Salah satu manfaat energi matahari bagi tumbuhan adalah fotosintesis. Oke, saat melakukan fotosintesis, tumbuhan yang memiliki daun hijau menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari berfungsi untuk membantu proses pembentukan gula atau glukosa pada tumbuhan. Ada yang bisa memahami? Oke, bagus. Oke, sekarang Ibu ingatkan lagi tentang manfaat panas matahari, yaitu menguapkan zat cair yang terdapat di bumi. Oke, sekarang Ibu minta kalian menuliskan manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Setelah kalian menuliskan itu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, jawaban kalian semuanya bagus-bagus. Sekarang Ibu akan meluruskan jawaban dari kalian ya, yaitu manfaat matahari bagi kehidupan di bumi yaitu sebagai sumber energi yang tak terbatas. Yang kedua yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Dan yang ketiga yaitu sebagai pengatur tata surya. Selanjutnya yaitu yang keempat, membantu proses fotosintesis. Dan yang terakhir yaitu membantu mengeringkan tanah. Ada yang bisa memahami? Baiklah, kita lanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu Ibu minta kalian membaca teks tentang jenis-jenis sumber daya alam ya. Nanti setelah itu kita bahas bersama-sama, oke? Oke, baiklah. Setelah kalian menuliskan jenis-jenis sumber daya alam, kita bahas bersama-sama ya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama apa? Iya, sumber daya alam hayati. Dan yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati atau biotik yang berasal dari kehidupan atau makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ada yang tahu sumber daya alam non-hayati itu apa? Iya, bagus. Sumber daya alam non-hayati itu atau abiotik yang berasal dari benda mati, bukan makhluk hidup ya. Jadi kalian sekarang udah paham ya, non-hayati itu bukan makhluk hidup. Misalnya batuan, tanah, angin, air, dan barang tambang. Oke, di sini ada yang bisa memahami? Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Ya sudah, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.